as-saumu atau as-siyamu sami mawon. Terus basa Jawa niku di bahasa Arab. Nggih. Siam, nggih. Siam kan Jawa halus poso nggih. Itu juga bahasa as-siyam. Tak jeruk nopo. Siam. Oh siam nggih. Jeruk siam lek poso siam. Mirip-mirip ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita membahas daripada tentang puasa, di mana kemarin kita sudah membahas tentang bab mengenai sholat dan wudu. Pasal imut pengertian wudu nopo kemarin secara syariat dan secara bahasa adalah kebagusan menurut syariat adalah membasuh anggota tubuh tertentu dengan niat tertentu dan dengan cara tertentu. Rukun wudu yang berbeda 6. Pertama niat, kedua membasuh wajah muka, ketiga membasuh kedua tangan, keempat mengusap sebagian rambut yang ada di kepala, kemudian membasuh kedua kaki, dan yang terakhir adalah kemudian bab mengenai sholat. Nomor sholat secara bahasa adalah berdoa yang baik, dan menurut syariat adalah perbuatan yang diawali perbuatan atau perbuatan dan ucapan yang diawali dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Di mana kemarin sudah dijelaskan mengenai fadilah keutamaan orang yang senantiasa menjaga wudunya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini kita akan membahas tentang puasa. Terlebih pentingnya kita harus mengetahui apa arti puasa itu. Puasa secara bahasa adalah al-imsaku. Puasa secara bahasa adalah al-imsaku. Apa artinya al-imsak? Yaitu menahan. Apa? Menahan secara umum, baik menahan dirinya untuk tidak berbicara, baik menahan dirinya untuk tidak melakukan sesuatu, itu bisa dikatakan sebagai puasa. Contohnya kalau tak poso ngomong, berarti menahan dirinya tidak berbicara. Kalau poso boten ten pasar, nah, berarti menahan dirinya tidak pergi ke pasar. Kulo poso no, boten buka YouTube, berarti no, menahan dirinya untuk tidak membuka YouTube. Nah, itu arti puasa secara bahasa adalah menahan. Adapun secara syariat puasa itu apa? Di sini dijelaskan, yaitu al-imsaku an jami'il mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi bi niyyatin makhsusah. Poinnya, arti puasa secara syariat itu pertama, menahan dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Sampai itu poin pertama. Poin kedua adalah dari kapan menahan dirinya dari perkara-perkara yang membatalkan puasa? Semenjak apa? Mantun dulu, mantun subuh. Mantun. Pertama, menahan dirinya dari perkara yang membatalkan puasa. Kedua, yaitu dimulai dari
ketika terbit fajar sampai tenggelamnya matahari, dari subuh sampai maghrib. Yang terakhir adalah dengan niat tertentu. Jadi kesimpulannya, puasa secara syariat adalah menahan dirinya dari apa? Dari perkara-perkara yang membatalkan puasa, dari terbitnya fajar subuh sampai terbenamnya matahari dengan niat tertentu. Niatnya apa puasa? Nawaitul wudu'a. Kalau begitu ya. Napa kulo lali kula? Napa niatnya napa? Nawaitu sholawatin adai. Diperhatikan juga tentang niat. Puasa itu ada dua macam, ada puasa yang wajib dan ada puasa yang sunnah. Puasa yang wajib diniatkan harus di malam hari. Jika niat puasa sunnah bisa di malam hari maupun di pagi hari sampai sebelum tergelincirnya matahari atau sebelum memasuki waktu zuhur. Bedanya ada. Puasa yang wajib bukan hanya puasa Ramadan saja, melainkan puasa wajib lainnya apa? Puasa nazar. Nggih. Puasa nazar, puasa qadha Ramadan bukan puasa. Kok Senin Kamis. Senin Kamis itu sunnah dulu. Oke. Niat puasa yang wajib itu harus di malam hari. Maksimalnya kapan? Sampai sebelum memasuki waktu subuh. Dimulainya kapan? Dimulainya ketika setelah terbenamnya matahari. Itu mulai panjenengan meniatkan, diperbolehkan untuk niat puasa yang wajib. Mulainya kapan? Setelah terbenamnya matahari. Batasnya sampai kapan terakhir? Sampai sebelum memasuki waktu subuh. Contohnya, karena kebiasaan kita itu membaca niat puasa setelah taraweh, karena sudah masuk waktu yaitu terbenamnya matahari. Kayak mereka wonten Yaman, kebiasaannya itu setelah sholat maghrib. Karena apa? Karena dimulainya niat seorang itu puasa yang wajib dimulainya kapan? Setelah terbenamnya matahari atau waktu masuk waktu maghrib. Tapi benar-benar apa? Saya tetap mangsal untuk berniat. Maksimalnya yaitu sebelum masuk waktu subuh. Waktu subuh kota ansal. Adapun waktu niat seorang itu puasa sunnah dimulai kapan? Seperti yang wajib. Memulainya seperti yang wajib, yaitu setelah terbenamnya matahari sampai sebelum zuhur. Besoknya sampai sebelum zuhur. Jadi renggang waktunya itu lebih panjang dibandingkan niat puasa yang wajib. Sampai begini bisa dipahami? Kok insya Allah ini jangan ngantuk insya Allah berarti. Saya dipahami. Kalau ulangi mari. Niatnya seorang yang puasa wajib waktunya kapan? Dimulai setelah terbenamnya matahari maghrib sampai sebelum masuk waktu subuh. Niku niati terserah dengan jam 12, jam 1, jam 10 wengi terserah. Adapun niat puasa orang yang puasanya sunnah dimulainya kapan? Ketika terbenamnya matahari maghrib sampai kapan? Batas maksimal sampai sebelum masuk waktu. Itulah tentang niat. Tadi sudah dibahas mengenai definisi atau pengertian dari puasa. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183,
Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Apa yang diwajibkan untuk kalian berpuasa? Itu puasa Ramadan, sebagaimana telah diwajibkan pula kepada orang-orang sebelum kalian. Semoga kalian senantiasa dijadikan orang yang bertakwa. Itu dalil Al-Quran mengenai puasa Ramadan. Kemudian kita membaca hadis Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Ali. Ya Ali, man shoma Ramadan, siapa orang, wahai Ali, yang berpuasa di bulan Ramadan, wajtanabal haram fihi wal buhtan, dan dia menjauhi dari perkara-perkara yang haram yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, wal buhtan, dan kebohongan. Siapa orang yang berpuasa, ketika dia berpuasa, dia berusaha untuk tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, dan kebohongan. Ketika puasa dia tidak berbohong di dalam puasanya, radiya anhu rahman wa aujaba lahul jinan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ridho kepadanya, dan Allah akan menempatkannya surga untuknya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seseorang yang menginginkan sebuah atau ibadah yang berkualitas, itu bagaimana? Ibadah itu enten kali. Ada ibadah secara zahir saja, tapi tidak ada rohnya. Terus ibadah itu saged urip, saged mati. Kapan ibadah itu menjadi hidup? Ketika di dalam ibadah itu terdapat rohnya. Terus panjenengan iki urip napa mati? Urip nggih. Tandanya apa urip? Ada ruh di dalam diri panjenengan. Ketika jasad seseorang itu tidak ada rohnya, berarti dia adalah orang yang mati. Begitu pula dengan ibadah puasa contohnya. Puasa itu bisa menjadi hidup karena ada ruhnya. Ruhnya apa dari puasa itu? Yaitu dia tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang sudah berpuasa, dia berpuasa kemudian dia berusaha, walaupun belum bisa maksimal, tapi dia sudah berusaha untuk menetralisir, mengurangi, mengoptimalkan, mengurangi dari perkara-perkara yang tidak baik, maka ibadah puasanya akan menjadi berkualitas, yaitu hidup. Jasad seseorang saja yang hidup itu bisa memberikan manfaat karena ada kehidupan di dalam dirinya. Begitu pula jika jasad seorang itu tidak ada kehidupan, dalam artian tidak ada rohnya di dalam jasadnya, maka tidak ada artinya sama sekali. Mungkin tidak ada artinya. Begitu pula dengan ibadah, contohnya puasa. Puasa akan bisa menjadikan sebuah kemanfaatan, keberkahan jika puasa tadi itu ada rohnya. Roh dari puasa itu apa? Menjauhi dari perkara-perkara yang tidak baik. Semoga dengan majelis ilmu seperti ini, semoga puasa kita menjadi hidup yang dimana insya Allah Allah akan meridhoi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Dikatakan, sebagian ulama mengatakan di dalam kitab Al-Mawalid Ar-Rahmaniyah, mengatakan
Qala ba'duhum idza syabi'atil batnu ja'at jami'ul jawarih wa idza ja'atil batnu syabi'at jami'ul jawarih. Apabila perut apa itu? Madara. Selain madara apa? Matang. Selain matang bahasa Inggrisnya apa? Buje iya. Ente sing Madura bener gitu. Hah? Buje begini. Lek bunjel itu beda. Bunjel itu bundu. Enggak runcing. Tumpul. Oh, so ini ngeli. Bahasa Madura itu benten. Tulisannya sami tapi cara penyampaiannya beda. Enten buje kali bu. Nopo ngoten lho kalau supaya mulai buje kali buje ngoten. Beda cara penyampaian niku beda artine. Lek sing artine weteng niku napa nggih? Buje napa sing bujene ngoten lho. Sanes bojo, Bu. Bojo. Lek sing setunggal artine garam. Nggih. Bahasa Madura memang berkualitas. Satu tulisan memiliki dua. Itulah Madura. Bahasa apa? Apabila perut itu kenyang, maka seluruh anggota tubuh akan menjadi lapar. Eling-eling. Apabila perut itu kenyang, maka seluruh anggota tubuh akan menjadi lapar. Maksudnya apa? Apabila perut itu kenyang dengan makanan dan lain sebagainya, maka anggota tubuh lainnya ini akan lapar. Dalam artian mata akan lapar ingin melihat, tangan lapar ingin bergerak melakukan hal-hal yang naudzubillah yang tidak baik. Kaki akan lapar, akan apa? Melakukan atau melangkahkan kakinya ke tempat-tempat yang tidak baik. Karena sebab apa? Perut yang kenyang. Sebaliknya, apabila perut itu lapar, kosong, perut kita kosong, maka anggota seluruh tubuh kita akan menjadi kenyang. Ketika perut lapar, maka kita akan enggan atau tidak mau untuk melakukan aktivitas, sehingga ketika mata aslinya ingin melihat sesuatu yang tidak baik, karena dia lapar, jadinya matanya bermalas-malasan, tidak menginginkan untuk melihat sesuatu yang tidak baik. Paham nggak lagi? Itu. Oleh sebab itu, ketika berpuasa diusahakan untuk tidak terlalu lapar atau terlalu kenyang, karena apa? Mengakibatkan anggota tubuh kita itu ketika perut kita kenyang, maka anggota tubuh lainnya akan menjadi lapar. Dalam artian akan menginginkan sesuatu yang lainnya. Tangan ingin seperti ini, mulut ingin seperti ini, mata ingin seperti ini, telinga ingin seperti ini, dan lain sebagainya. Karena lapar, mencari makanan. Seperti itu. Tapi ada sebagian ulama ada dikisahkan, ada seorang ulama yang bernama Al-Imam As-Sijjini di Walaupun Maus kita. Kok aneh? Di luar dari Nurul nalar, di luar dari nalar biasanya. Perbedaannya adalah kalau kita semakin banyak makan semakin malas. Tapi Al-Imam As-Sijjini ini semakin banyak makan semakin banyak menghafalnya. Sallallahu alaihi Muhammad.
Kata si saged mboten niki. Saged niru hafal napa? Hafal bumbu rahasia. Kata beliau ini disebutkan di dalam kitab Ajaib Al-Athar fi Tarajim wal Akhbar. Dikisahkan ada seorang syekh Al-Allamah Muhammad As-Sijjini, cinta Syekh Muhammad As-Sijjini. Karena kathirul akal, dhahmal badan, tawilul qamah. Banyak makan, dhahmal badan, badannya besar, tawilul qamah, postur tubuhnya tinggi, terus kewagang ada. Kata sini begini, tukur, gagah, akeh mangan. Layal bas zayyal fuqaha, dia itu memakai pakaian-pakaian biasa yang tidak seperti dipakai oleh orang lain, sederhana sekali. Padahal beliau ulama, berpakaian sederhana. Dan beliau mengatakan, ana akul katsiran wa ahfadul katsiran. Sesungguhnya aku ini banyak makan bukan berarti akan membuatku bermalas-malasan, melainkan semakin aku banyak makan, semakin aku banyak menghafal. Bukan hafal-hafal cecetan itu yang buatan menghafal hadis, menghafal ilmu. Jadi seperti itu. Jadi Al-Imam As-Sijjini ini salah satu ulama yang menepis itu tadi. Semakin banyak makan bukan berarti berbanyak malasan, semakin tambah semangat. Nah, oleh sebab itu jangan kok dari kata diniati. Niatin apa? Kersane tambah semangat. Semangat nopo? Semangat turune. Al-Imam As-Sijjini rahimahullah ta'ala banyak makan, banyak tidur. Tadi Imam Nuna, Imam Bangwal ini. Imam selamat. Apa Imam bukan selamat? Ya Allah, alhamdulillah. Ada perkataan dari Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi dalam salah satu kalamnya. Beliau mengatakan, al-ju'u ma yudhiful insan. Sesungguhnya rasa lapar itu sebetulnya, kata beliau, sebetulnya rasa lapar itu tidak dapat membuat seseorang itu lemah. Kalau akal kita akan mengatakan tidak, melainkan orang yang lapar itu akan membuat dirinya lemah. Akan tapi kata Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang Siduturan, maurid yang sering kita baca, beliau mengatakan sebetulnya kelaparan atau rasa lapar itu tidak membuat diri seorang itu lemah. Akan tapi kata beliau apa? Ma yud'ifuhu illal ham. Akan tapi yang membuat diri seseorang itu lemah bukan karena laparnya, tapi karena pikirannya. Karena pikirannya. Karena apa? Karena seorang itu ketika lapar dia akan berpikir, kok aku nggak makan mati, nggak makan gini, akhirnya membuat dirinya itu lemas, membuat dirinya itu boten semangat. Karena apa? Bukan rasa laparnya sebetulnya, melainkan karena pikiran. Yang kata pikiran, enak boten makan, boten enak. Walaupun semahal apapun makanan yang ada di depannya, tidak dapat ini mati. Bukan karena makanannya, tapi karena pikirannya. Jangan karena pikiran boten ini. Terus ngaji pokoknya pikiran ditinggalkan mungkin, betul. Ngaji masalah-masalah nopo mohon ditinggal mawon. Melebet majelis niki ditinggalkan semua. Insyaallah wangsul tambah pikiran. Insyaallah pikirannya masalah terselesaikan dengan sendirinya. Barokah
Dengan kita ini enten yang istiqomah ngaji ilmu walaupun karena masalah, maka walaupun dia sudah berusaha dan masih belum terselesaikan masalahnya, akan terselesaikan dengan sendirinya. Barokah ilmu. Itu kata beliau. Karena apa? La yaqbal insan illa idza starahat ruhum. Kata Habib Ali, tidaklah seorang manusia itu akan kuat kecuali jika rohnya, pikirannya itu tenang. Walaupun dia lapar, tapi pikirannya tenang, hatinya tenang, tidak akan membuat dirinya itu lemah, melainkan membuat dirinya itu semakin kuat. Oleh sebab itu, ketika jenengan ngaji kedah bahagia, kedah seneng, ya nopo carane ketika ngaji seneng pun, paham boten paham, boten hafal, pokoknya seneng dhisik. Nggih, karena dengan rasa senang itulah yang menyebabkan masalah-masalah yang kita alami sekarang ini akan merasa akan terasa kecil walaupun masalah itu besar. Masalah yang besar jika ada di hati yang kecil akan membuat masalah yang kecil jika ada di hati yang besar, yaitu hatinya tenang, bahagia, maka masalah itu tidak ada apa-apanya. Sebaliknya, jika masalah itu kecil di hati, masalah itu bingung belum dengan itu dengan masalahnya itu besar di hati yang kecil, apa sih? Masalah yang kecil di hati yang besar akan menjadi besar. Arab jenengan. Intinya enten sebuah masalah yang kecil tapi hatinya tidak lapang, masalah itu akan menjadi besar. Sebaliknya, jika masalahnya itu besar tapi hatinya lapang, luas, seneng, sebesar apapun masalah itu akan menjadi kecil karena hatinya lapang. Bener gak guys? Bener ya? Aja nih, pulang gak ngantuk. Masya Allah, alhamdulillah. Itu kata Habib Ali Al-Hashimi. Rasa lapar tidak membuatkan seseorang itu lemah, melainkan karena pikirannya itu akan kelaparan pada dirinya itu yang membuat dirinya itu lemah. Karena apa kata Habib Ali tadi? Karena ketenangan jiwa hati itu yang dapat membuat seseorang itu semangat untuk menjalani kehidupan. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan pula Rasulullah SAW itu pembahasannya beda. Rasulullah SAW itu bulan Ramadan beliau berpuasa berapa kali sewaktu hidupnya. Nih, Kanjeng Nabi itu puasa Ramadan berapa kali seumur hidupnya. Nanti kalau jelaskan nomor kemarin, dereng saya itu. Kamu jangan tidur. Putih. Rasulullah SAW itu beliau berpuasa semasa hidupnya itu selama atau sebanyak 9 kali. 9 kali beliau berpuasa Rasulullah SAW hidupnya. Ada beberapa Ramadan yang Rasulullah itu puasanya 29 hari karena Ramadan itu terkadang 29, kadang 30. Rasulullah SAW berpuasa di bulan Ramadan yang jumlahnya 29 hari itu sebanyak 2 kali. Berapa? 2 kali. Nah, ini ketemu habis. Sebanyak 2 yang 30. Yang 30 hari itu sebanyak 2 kali Ramadan, sisanya 29 hari. Berarti 9 sing 2 hari
30, sing 7 29. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hikmah dari Rasulullah itu terkadang puasanya 29, terkadang 30? Apa hikmahnya dari semua ini? Di sini disebutkan tatminu nufusi ummatihi ala musawati an-nafsu bil kamilah fil fadl al-mutarattib ala Ramadan min ghairi nadrin ila ayyami. Paham gitu? Mantu-mantu. Hikmahnya adalah yaitu untuk menenangkan jiwa umatnya Rasulullah, di mana sama semua akan keutamaan puasanya orang yang baik 29 hari maupun 30 hari. Sama, bahkan kan bedanya tanpa melihat harinya, tanpa melihat harinya. Orang puasa kita selama 29 hari ganjarannya podo, karena ganjaran puasanya itu sama, baik yang 30 baik yang 29, agar tidak membuat bingung umat Nabi Muhammad SAW yang intinya semuanya itu sama di dalam pahalanya. Hanya saja mungkin ada kelebihan karena ada orang yang berpuasa 30 hari, berarti dia lebih 1 hari, sehingga apa? Pahalanya jauh lebih banyak, seperti itu, karena lebih 1 hari. Adapun pembagian pahala yang diberikan di bulan Ramadan, baik orang yang puasa 29 maupun 30 itu sama. Seperti itu. Bukan apa angin? Bukan angin. Alhamdulillah. Bukan, tapi angin puting beliung atau apa? Ada beberapa faedah tadi. Kenapa dinamakan Ramadan? Nanti mira. Nopo dinamiakan Ramadan. Kok mboten selamat ngoten? Kok Ramadan? Nggih, napa? Lahir Ramadan. Jadi yang mboten maksudnya bulan Ramadan ini kenapa dinamakan Ramadan? Pertama, ada beberapa alasan ini. Karena pada saat itu orang Arab dahulu menamakan bulan itu sesuai kondisi pada bulan itu. Karena apa? Pada bulan itu sangat panas. Nah, Ramadan itu dari kata romdo, itu panas. Sehingga orang Arab terdahulu menamakan bulan puasa itu dengan Ramadan. Karena apa? Karena bulan yang pada saat itu cuacanya panas. Paham? Nah, itu pertama. Yang kedua, kenapa dinamakan bulan Ramadan? Karena Ramadan itu diambil dari kata yarmudu. Ramadan yarmudu yang artinya adalah menghapus. Menghapus apa? Menghapus dosa. Bulan Ramadan artinya adalah bulan menghapus dosa. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, kenapa dinamakan bulan Ramadan? Ada pendapat yang mengatakan bahwasanya bulan Ramadan itu diantara nama daripada nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dinamakan Ramadan? Itulah tadi karena pada saat itu cuacanya panas. Kedua, menghapus dosa. Ketiga, diantara nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah faedah tentang seseorang yang mengucapkan syahrul Ramadan. Apakah boleh seseorang itu hanya mengucapkan Ramadan saja tanpa bulan? Di dalam bahasa Arab bulan itu artinya syahrul. Syahrul Ramadan berarti bulan Ramadan. Bagaimana hukumnya seseorang yang mengatakan Ramadan saja tanpa menyebutkan kata-kata bulan? Tanpa menyebutkan bulan Ramadan, Ramadan toh, nopo angsal kata semuanya. Di sini ada 3 pendapat ulama. Ada 3 pendapat ulama. Ada yang mengatakan haram, yaitu dosa bagi orang yang tidak menyebutkan bulan Ramadan, atau akan tapi menyebutkan hanya Ramadan saja. Dengan menyebutkan Ramadan saja itu menjadi dosa. Ada pendapat ulama mengatakan seperti itu. Pendapat yang kedua,
menjadi makruh, jika menyebutkan Ramadan saja. Terakhir, nah, ini adalah pendapat yang ketiga, ini adalah pendapat yang paling benar. Apa hukumnya orang yang tidak menyebutkan bulan Ramadan melainkan Ramadan saja? Pendapat yang paling tepat adalah pendapat yang ini, yaitu ghairu makruh, yaitu tidak makruh alias tidak apa-apa. Ayo, menawi jenengan mireng kok enten tiang saja gak oleh nyebut Ramadan tok gak oleh, berarti dia mengikuti pendapat yang tadi. Nah, kalau paling ilmu terpanjenengan, karena pendapat itu ada 3 macam, dan yang paling asah, yang paling sahih, yang paling benar adalah yang ketiga, yaitu tidak makruh. Jangan cakap soal menyebutkan Ramadan, apa bulan Ramadan, apa bulan Ramadan, apa bahasa Jawa ini bulan ya bulan, aturan ya. Ngantuk setuju nih kak pun paham nggak tuh deh, ngantuk apa? Wallahu a'lam bishawab. Itulah tadi mengenai tentang bab puasa.